Makhluk-makhluk dia nempel ke dia karena tahu ada dia punya bisa ngerasain kelebihan juga. Tapi yang lebih parah, dia sendiri nggak bisa ngontrol dirinya dia betul, Kak, sendiri. betul. Nggak bisa kontrol. Iya, Maksudnya? nggak bisa ngontrol apa yang dia punya sehingga dia Saya nggak paham. nggak ngerti kayaknya. Nggak paham. Dan saya ngelihat kamu juga bisa jadi korban dengan cara ya tadi itu kenapa saya menggambarkan darah di kepala kamu itu kayak bisa ketabrak tronton gitu. Sering, Kak, sering. Akhir-akhir ini sering. Sering. Belum lama terjadi itu pas saya kemarin syuting yang nggak perlu disebutkan. Itu di kepala saya itu kan ada recorder. Terus recorder wifi itu meledak. Kalau saya astagfirullahaladzim, saya nggak langsung berontak, kepala saya udah nggak ada. Beberapa kali tuh kayaknya saya memang mau naas sih. Naas di bagian kepala Iya, kan? kepala. Selalu kepala. Selalu kepala. Tempo lalu juga pemukulan ada di kepala. Terus mengakibatkan mata saya tuh yang sebelah kiri tuh kayak gimana gitu, buram gitu, kayak gimana ada yang lewat gitu. Tapi kalau saya istirahat kontrol, oke gitu. Tapi nggak tahu kenapa gitu, Kak. Akhir-akhir ini iya. Jadi sering naas, udah gitu ada makhluk-makhluk yang ngikutin. Iya, sepertinya tuh saya kayak ada yang menggerakkan gitu loh, Kak. Kayak ada yang nggak tahu dia kirim atau gimana, saya kurang jelas gitu ya. Tiba-tiba tuh kalau saya bawa kendaraan gitu kan, saya sekarang udah takut gitu ya bawa mobil. Kadang kalau saya bawa mobil, tiba-tiba pocong. Tiba-tiba ada seret gitu. Tahu-tahu di sebelah saya gitu. Apa saya naik apa misalnya. Iya apa tuh? Ada apa gitu tuh ngerem gitu. Terus naik motor tahu-tahu lompat. Pernah kejadian ada lubang besar tuh nggak kelihatan. Langsung lompat dek. Sampai semua orang tuh teriak, tapi alhamdulillah selamat. Gitu posisinya saya bawa si kecil juga, bawa anak saya. Dan aku pengen lepas, Kak. Gimana caranya ya? Aku pengen hidup tenang gitu maksudnya. Roy, Ya gimana, pasti Roy? kamu ibadahnya yang rajin dan kemudian sering berbuat kebaikan dan lepasin ini semua, nggak usah bawa-bawa yang tadi ya, itu saya nanti akan sita. Iya, Dan kamu nggak usah datengin dukun-dukun lagi iya, Kak. yang ngasih ginian terutama. Jadi saya tuh saya yang perlu saya perhatikan dan kamu perhatikan adalah kamu harus berhati-hati di bagian kepala karena tak kenapa saya ngelihat kepalanya itu kayak hancur berantakan. Iya, emang beberapa kali memang. Kayak hancur tergilas Pertama, atau tronton. Iya, bener. Belum lama sih. tronton. Iya, jadi kita turun dari suatu acara ya, malam. Sekitar jam 12 atau jam berapa gitu. Pokoknya udah sepi lah ya. Mustahil kalau ada tronton gitu. Terus kita itu posisinya naik ojek gitu. Kita nggak bawa kendaraan karena kalau malam bahaya buat anakku. Udah gitu, tiba-tiba aja gitu kita jalan seret, belakang tronton tuh kita geluk gitu. Nah, posisinya untung tronton itu langsung rem. Kalau nggak kita udah remuk dua-duanya. Real. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat terjadi pemukulan itu juga di kepala. Kepala lagi. Kepala juga. Terus kemarin itu sampai garasi itu jatuh. Ya? Posisinya juga di kepala. Plafon Iya, plafon jatuh itu. juga Terus nimpa kepala. iya di kepala juga. Tapi alhamdulillah kan itu bawahnya mobil langsung prak gitu. Aku hanya berpikir kenapa gitu? Apa ada seseorang yang ingin ngebunuh aku apa gimana gitu? Aku ngerasa demikian gitu. Terus yang lebih nggak masuk akal itu, pada saat itu recorder wifi aku meledak pas bener di kepala. Ini kita pantesan kelihatan ada, Roy ngelihatnya ada darah-darah di kepalanya. Betul. Itu. Karena itu vision yang Roy lihat. Jadi saya melihat akan ada terjadi di sesuatu di kepalanya, entah itu pecah kepalanya atau dijahit atau tulang kepala tengkoraknya retak berantakan jadi serpihan dan kegiles roda apa gitu. Saya lihatnya darah gitu. Entah itu dia kejedot, entah itu kebanting kaca. Jadi pecah kepalanya. Emang sebelumnya juga saya KDRT sering kepala, Kak. Sering dijedotin? Iya, sering dijedotin, sering diinjak pakai pakai sepatu maksudnya. Sepatu dia kerja, posisi saya tidur, nggak bangun, diinjek sering saya kepala. Kepalanya diinjek pakai sepatu? Iya. Sampai kamu jejeritan dong? Saya ngerasa hidup saya tidak ada bahagianya. Tapi saya berusaha kuat. Dan dengan kuat itu saya buktikan door to door saya berjualan kayak awalnya berat.
saya dihina, dikiranya kita sebagai perempuan kita yang rendah pada saat suami Jual pergi diri. dari kita. Dikira jual diri. Iya. Udah seperti itu saya tunjukkan ke mereka sampai saya bisa bayar mobil, bayar segalanya, terus saya bisa bikin teras rumah, bikin Itu dari outlet. hasil saya kerja keras. Iya, tapi dari hasil penglaris itu. Sebelum iya hasil penglaris itu. Terus saya ngerasa gimana ya? Selalu dihina gitu. Jadi penglaris yang dipakai itu karena memang harus berjuang mendapatkan apa yang dimau gitu ya, untuk hidupin keluarga, anaknya. Ya berarti kan kasih Karena makan sering- anaknya dari itu kan, dari hasil penglaris itu. Iya, sebelumnya gini Kak, saya punya outlet pertama itu sebelum saya pakai itu penglaris. Ya, tapi kan nggak laku kan? dari Mbak Kalau bilang. yang di rumah laku, tapi kalau yang outlet lapak kedua, yang kedua kan lapak itu yang nggak laku. Tuh. Dan pertama ya saya dari hasil yang pertama, terus saya buka cabang lagi. Yang kedua ini sama sekali nggak laku, baru saya pakai ini. Berarti Mbak menggunakan uang itu untuk menghidupi keluarga juga ya? Iya. Dan saya pengen gimana caranya saya pengen hidup tenang gitu Kak. Sekarang masih pakai gitu? Enggak. Suatu hari saya duduk kalau nggak salah di satu masjid gitu, kita ada acara gitu. Terus udah gitu ada yang datang saya gitu, kenapa kok kamu bengong? Tapi kayaknya sih kamu apa-apa mujur ya, prestasinya bagus gini. Tapi kenapa kamu kok murung katanya digitukan kan? Nggak apa-apa kok Pak. Oke. Ternyata ya itu disuruh sadar itu, diarahkan untuk kembali ke jalan yang benar, terus mendekatkan diri sama yang di atas. Alhamdulillah agak-agak berkurang sekarang. Baik. Saya berdoa buat Mbaknya supaya lebih ini ya, lebih bisa berhati-hati dalam dunia supranatural, karena supranatural Saya itu takut, Kak. tidak gampang, dan saya mohon supaya kamu sekarang bisa lebih dekat dengan yang di atas. Iya, Itu Kak. aja pesan saya. Wah, mungkin ada komentar. Enggak ya, saya sih sebagai seorang ibu sedih ya dengernya kalau misalnya harus kasih makan anak saya dengan uang seperti itu ya. Tapi kan saya nggak pernah ada di posisi ibu ya. Tapi saya berharap sih nggak pernah melakukan hal itu lagi karena ya itu dibilangnya uang jin. kotor lah Iya, ya uang jin gitu. dimakan Janganlah setan. dikasih untuk anak-anak, keluarga gitu aja sih. Ya Kak, baik Kak. Mbak Wiwit, saya kebayang kalau misalnya Mbak Wiwit harus mungkin berjuang hidup sampai akhirnya menggunakan gini-ginian supaya demi yang dihargai sama orang, supaya nggak dihina lagi, supaya bisa membahagiakan keluarga. Tapi dampaknya kan buruk banget ya, sama keluarga Mbak Wiwit juga nanti bisa kena. Dan apalagi Mbak Wiwit punya kelebihan dari kecil nih bisa ngelihat hal kayak gitu. Jangan sampai nanti justru apa yang dilakuin malah mengundang makhluk-makhluk itu dan akhirnya malah nggak dapet apa yang diinginkan. Supaya dapat dihargai, malah makin dihina, hidupnya juga makin nggak bahagia. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Roy bisa dijalanin ya, Mbak Wiwit ya. Iya Kak. Ya. Ada lagi mau disampaikan Roy? Nggak ada. Oke. Mbak Wiwitnya udah lega ya. Leganya sekarang pertama ada yang mendengarkan, kedua secara rasa ketakutan saya itu berkurang jadi tanda tanya gitu, ke lubang itu dari mana, sekarang saya tahu sumbernya gitu. Terus untuk menatap ke depannya insya Allah saya lebih siap. Oke, Mbak Wiwit terima kasih sudah hadir Ya. dan berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua. Dan saya boleh minta tolong ya, sebelum meninggalkan ruangan ini boleh dibawa, ini disita atau dibawa aja? Disita, saya Disita sita ya? nanti. Saya nggak mau bawa Kak, takut. Gak mau bawa lagi ya? Ya udah mudah-mudahan baik-baik aja kondisinya. Salam buat anaknya ya. Terima kasih Kak. Mudah-mudahan laris terus usahanya, terima sukses kasih, terus. Kak. Ya, Iya. silakan Anda boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya. Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang terang yang dapat melakukannya. Carilah cahaya terangmu untuk membebaskanmu dari kegelapan.